Halo, kamu lagi mendengarkan podcast Resensi Buku yang merupakan kolaborasi antara Podcast Main Mata, Gramedia Pustaka Utama, Gramedia Digital, Goshen Suara Indonesia, dan didukung oleh jaringan Potluck Podcast. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum, hai, saya Cikal dari Bogor. Akan meresensi buku berjudul Buku Latihan Soal Mantap Jiwa karya Jerome Pauline Sijabat. Buku yang diterbitkan pertama kali pada tahun 2019 dan dicetak ulang yang ke-13 pada Januari 2021 dengan tebal 224 halaman ini berisi tentang perjalanan seorang Jerome Pauline meraih kesuksesannya. Sebelum aku memulai resensi buku kali ini, aku akan membacakan sinopsis bukunya. Jadi, ini buku latihan soal matematika ya, Jer? Bukan. Kata orang, selama masih hidup, manusia akan terus menghadapi masalah demi masalah. Dan itulah yang akan kuceritakan dalam buku ini, yaitu bagaimana aku menghadapi setiap persoalan di dalam hidupku. Dimulai dari aku yang lahir dekat dengan hari meletusnya kerusuhan di tahun 1998, bagaimana keluargaku berusaha menyekolahkanku dengan kondisi ekonomi yang terbatas, sampai pada akhirnya aku berhasil mendapatkan beasiswa penuh S1 di Jepang. Manusia tidak akan pernah lepas dari masalah kehidupan. Betul. Tapi buku ini tidak hanya berisi cerita sedih dan keluhan ini itu. Ini adalah catatan perjuanganku sebagai Jerome Pauline Sijabat, pelajar Indonesia di Jepang yang iseng memulai petualangan di YouTube lewat channel Nihongo Mantapu. Yuk naik roller coaster di kehidupanku yang penuh dengan kalkulasi seperti matematika. It may not gonna be super fun, but I promise it will worth the ride. Minasan, let's go, Mantapu jiwa! Jerome adalah seorang YouTuber Indonesia dengan kanal YouTube-nya Nihongo Mantapu yang kini memiliki 6 juta lebih subscriber. Ia juga mendapatkan beasiswa penuh program sarjana Mitsui Bussan di Waseda University, Jepang dan mengambil jurusan matematika terapan. Buku ini diawali dengan mimpi Jerome kecil yang ingin keluar negeri karena teman-teman SD Jerome saat itu banyak yang jalan-jalan keluar negeri saat liburan tiba. Tentu saja hal itu membuatnya ingin keluar negeri juga, tapi Jerome kecil paham bahwa ekonomi keluarganya sangat sederhana. Maka dari itu, saat kelas 2 SD, Jerome mendapatkan ide baru yang dapat membawanya keluar negeri, yaitu kuliah ke luar negeri dengan beasiswa penuh. Mulai SMP, Jerome sudah rajin riset mengenai beasiswa-beasiswa penuh untuk studi S1. Dan saat itu beasiswa penuh yang ia temukan adalah dari NTU Singapura dan NUS. Semenjak itu Jerome memantapkan diri untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Saat Jerome SMP, ia bukan murid yang aktif mengikuti Olimpiade Sains dan Matematika. Namun saat SMA ia mulai terjun ke dunia Olimpiade karena ia teringat dengan ucapan gurunya yang mengatakan kalau hanya pintar di sekolah tapi belum bisa membuktikannya di luar sekolah belum pintar namanya. Maka dari itu, ia mulai mencoba berbagai olimpiade di luar sekolah. Pada awalnya, hanya kegagalan yang diterimanya. Wajar saja, seorang awam tidak mungkin menang. Ia mulai berlatih dan terus berlatih mengerjakan soal-soal yang lebih sulit dan jauh di atas tingkatannya. Hingga ia mulai merasakan kemenangan walau itu hanya juara 2 atau 3, tetapi hal itu adalah sebuah kebanggaan. Soal-soal yang ia kerjakan juga sebagai bentuk latihan untuk mengikuti tes masuk NUS dan NTU, karena soal tes masuk di dua kampus tersebut sangatlah sulit. Sayangnya, mimpi Jerome untuk masuk NTU maupun NUS tidak tercapai. Ia memang lolos mengikuti tes seleksinya, tetapi ia tidak mendapat tawaran beasiswa penuh dari kampus tersebut. Maka dari itu, dengan berat hati, ia melepaskannya. Lalu, bagaimana perjuangan Jerome hingga bisa mendapatkan beasiswa Mitsui Bussan dan diterima di Waseda University? Satu kata untuk menjawab pertanyaan yang saya lontarkan itu, yaitu gila. Ya, Jerome melakukannya dengan gila belajar. Ia harus mengorbankan banyak waktu bermain dan hal lainnya untuk belajar. Dan kalian mau tahu gimana gila belajarnya Jerome? Makanya baca buku ini. Di buku ini juga bukan hanya menceritakan bagaimana cara Jerome mendapatkan beasiswa ke luar negeri, tapi juga bagaimana Jerome merintis karir YouTube-nya yang dimulai dari nol, bagaimana cara ia mendapatkan subscriber yang begitu banyak, dan bagaimana cara Jerome mendapatkan partner yang klop untuk memajukan kanal YouTube-nya. Super salut untuk Jerome ini karena ia bisa menyeimbangkan antara karir dan pendidikan, di mana kedua-duanya dia melakukannya dengan 100% kerja kerasnya. Buat kalian yang mencari bacaan biografi yang ringan, menghibur, namun memotivasi, buku ini pas banget buat ditambah ke daftar baca kalian. Saya jadi mau cerita. Sebenarnya, buku ini secara langsung memotivasi saya. Karena momen saya pertama kali baca buku ini adalah detik-detik pengumuman SNMPTN. Dan harapan saya awalnya adalah kalaupun saya gagal, saya sedikitnya merasa termotivasi karena buku ini. Dan benar saja, saya tidak diterima di perguruan tinggi negeri tujuan dan rasanya kecewa.
benar-benar kecewa. Tapi ada satu kutipan yang benar-benar bikin sadar dan membuat rasa kecewa saya sedikitnya berkurang. Kutipannya gini, 1 tambah 1 sama dengan 2, 3 kurang 1 sama dengan 2, 4 bagi 2 sama dengan 2, 2 kali 1 sama dengan 2. Seperti ada banyak hitungan menuju angka 2, mereka bilang ada banyak jalan menuju Roma. Ya, benar sekali. Mungkin jalan hidupku bukan ada di kampus itu. Dan Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang aku harapkan. Seperti Jerome yang ditolak NUS dan melepaskan harapan di NTU, hampir mirip lah ya kisahnya dengan saya, walaupun perbandingannya jauh banget. Pokoknya buku ini benar-benar berarti buat aku dan love banget. Buku ini juga benar-benar ceria dalam segi tampilan maupun isinya. Isi cerita di buku ini paket komplit. Ada ketawanya, ada bikin mikirnya, ada yang bikin, ya ampun kasihan sekali Anda gitu. Karena seperti pada kisah umumnya, bukan hanya keberhasilan melulu yang diceritakan Jerome. Karena selayaknya manusia biasa, setiap keberhasilan pasti ada banyak kegagalan di belakangnya. Tapi kegagalan-kegagalan yang ditulis tidak terkesan suram, malah lebih terkesan menyemangati. Bener-bener bikin happy baca buku ini tuh. Apalagi tampilan layout buku ini cantik banget, banyak ilustrasinya. Beberapa lembar buku ini pun warna-warni. Udah gitu setiap kutipan yang ditulis estetik banget. Cocok banget nih kalau mau di-share lewat Instastories ataupun dijadiin status WhatsApp. Bener-bener kece. Oh iya, jangan lupa juga dengan soal-soal matematika yang banyak terilustrasikan di buku ini. Dan ada juga soal-soal yang pas pertama kali lihat pasti mikir, ini soal apaan ya? Kok gini? Tapi malah jadi pengetahuan baru juga gitu buat kita. Jadi bikin mikir juga walaupun ada jawabannya, tapi tetap aja kayak saya sok-sokan mau jawab padahal nggak bisa. Aduh, bisa aja nih ya. Walau dengan beberapa kelebihan yang telah aku sebutkan tadi, ada juga beberapa kekurangan di buku ini. Yang pertama, dari segi tampilan, ada beberapa halaman yang antara warna halaman dan warna hurufnya tidak sesuai. Contohnya saja pada halaman 72. Di halaman tersebut, warna halamannya hijau toska dan warna hurufnya putih, jadinya butek. Kalau dibaca di tempat yang cahayanya kurang, malah tidak akan terbaca. Tapi untungnya halaman yang seperti itu tidak banyak, jadi tetap bisa dinikmati. Dari segi isi, padahal aku sangat berharap kalau kultur-kultur Jepang lebih ditonjolkan. Tapi nyatanya hal ini tidak terlalu menonjol, seperti bagaimana Jerome beradaptasi dengan makanan baru, bagaimana ia mendapatkan tempat tinggal, dan hal-hal dasar lainnya itu tidak dijelaskan. Karena menurutku kalau hal-hal dasar mengenai bagaimana hidup di Jepang lebih ditonjolkan, pembaca akan lebih masuk ke dalam cerita. Ya, walaupun buku ini ada bagian yang menceritakan tentang kedisiplinan orang Jepang dan bagaimana susahnya mendapatkan SIM di Jepang, tapi menurutku itu kurang untuk menggambarkan bagaimana rasanya hidup di sana. Jadi buku ini cenderung lebih menonjolkan sisi ambis Jerome dengan kesibukan pendidikannya, dan kurang menceritakan hal-hal yang ada di sekelilingnya. Karena pastinya yang namanya pindah tempat, apalagi beda negara, pasti mengalami kultur shock, baik dari pola tidur, pola makan, dan pola keseharian lainnya. Dan juga teman satu angkatan Jerome, Imam, yang sama-sama mendapatkan beasiswa Mitsubishi kurang terceritakan. Memang pada awalnya diceritakan Imam bersama Jerome sama-sama lolos beasiswa Mitsubishi, tapi kemudian Imam tidak diceritakan masuk ke universitas mana. Ya, saya tahu bahwa ini kisah Jerome, tapi menurut saya setidaknya orang-orang yang ada di sekelilingnya sedikitnya ada pengaruh terhadap kisah hidupnya. Jadi peran tokoh Imam di sini terkesan datang kemudian hilang begitu saja. Gitu aja sih menurutku kekurangan-kekurangan di buku ini. Mohon maaf banget kalau teman-teman ada yang gak setuju atau aku yang salah dalam menjelaskan 1-2 hal karena terlewat atau hal-hal tidak mengenakan lainnya. Meski dengan segala kekurangan dan kelebihan yang mengimbanginya, aku suka buku ini. Personal rating buku ini dari aku adalah 3 dari 5. Buku ini kece banget. Dengan segala ilustrasi matematika yang pusing dan quotes yang ada di dalamnya, gaya penulisan buku ini juga ringan banget, sangat mudah dimengerti dan tidak berbelit. Malah banyak menggunakan kata-kata gaul dan sehari-hari. Alurnya juga maju mundur, ada yang menceritakan saat Jerome kecil, kemudian kembali dewasa, kemudian mengingat kembali masa kecil. Pokoknya seru. Dan rasanya kayak baca curhatan teman tentang jerih payahnya meraih cita-cita. Oh iya, karena sebelumnya aku mengungkit masalah tokoh yang hilang begitu saja di buku ini. Tenang aja, cuma Imam yang kayak gitu kok. Beberapa teman Jerome yang disebut di buku ini dijelaskan dengan baik. Pokoknya buat teman-teman yang butuh motivasi atau ingin mengenal lebih dekat dengan kisah perjuangan Jerome menggapai cita-cita, baca deh buku ini, recommended banget. Sebelum aku mengakhiri resensi buku kali ini, aku akan membacakan salah satu kutipan favoritku yang ada di buku ini. Lawanmu itu soal, bukan mereka.
Kalau kamu bisa kerjakan soalnya, kamu dapat nilai bagus. Kalau mereka dapat nilai bagus juga, kalian sama-sama dapat nilai bagus. Jadi, nggak usah repot memikirkan sainganmu. Pikirkan saja soal yang menunggumu. Terima kasih banyak untuk teman-teman sekalian yang sudah mendengarkan resensi buku kali ini. Mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan kata yang telah saya ucapkan. Salam sejahtera untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!